Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan sistem perpustakaan web. Adapun anggota kelompoknya yaitu saya sendiri, Rana Yasmina, ada Aisyah Ajahra, Muhammad Abdul Hamid, Nur Hikmah, dan Aulia Hairunisa. Sistem perpustakaan web. Perpustakaan sangat penting dalam menunjang pengetahuan dan informasi peserta didik di sekolah maupun kampus, karena perpustakaan merupakan bagian dari sumber belajar yang harus dimiliki. Maka dari itu, perpustakaan kerap kali disebut sebagai jantung pendidikan. Tujuan kami untuk merancang sistem informasi perpustakaan berbasis web ini untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja perpustakaan di sekolah maupun kampus. Dengan adanya perubahan sistem pelayanan informasi perpustakaan yang masih menggunakan buku besar menjadi sistem informasi perpustakaan berbasis web. Ini diharapkan segala aktivitas sistem tersebut memberikan kemudahan bagi perpustakaan. Selanjutnya kita masuk ke use case, akan dijelaskan oleh Muhammad Abdul. Baik, terima kasih Yasmin. Sebelum kita masuk ke pembahasan use case system, saya akan jelaskan sedikit apa itu use case diagram. Jadi use case diagram adalah jenis diagram UML atau Universal Model Language yang menggambarkan fungsi, ruang lingkup, dan interaksi pengguna dengan sistem. Diagram use case memvisualisasikan interaksi antara pengguna atau aktor dan sistem atau use case, serta tindakan apa saja yang dapat dilakukan aktor terhadap use case secara rinci dalam proses mengembangkan website, aplikasi, mobile, atau sistem lainnya. Use case diagram memiliki peranan penting, sebab diagram ini mampu mengidentifikasi kebutuhan pengguna atau memperjelas persyaratan sistem, dan merancang fungsionalitas website. Dengan adanya use case diagram, komunikasi antar tim web, developer, project manager, dan stakeholder lain dapat difasilitasi dengan baik. Jadi penggunaan use case diagram bisa membantu merencanakan fungsionalitas website serta memastikan bahwa pengembangan website bisa berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan stakeholder yang terlibat. Di sini ada 4 aktor yang mana ada pengunjung, anggota, admin, dan pustakawan. Untuk pengunjung sendiri, dia bisa melakukan histori peminjaman, mencari buku, ataupun anggota juga bisa mencari buku dan meminjam buku. Untuk anggota harus login terlebih dahulu ke dalam websitenya. Untuk pustakawan sendiri ada berapa yang bisa dilakukan. Yang pertama ada meminjam buku, mengembalikan buku, pendaftaran anggota, dan membuat laporan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aisyah. Yang selanjutnya skenario. Skenario mendaftar sebagai anggota perpustakaan, use case ID number 1, use case name mendaftar sebagai anggota perpustakaan, use case description. Use case ini menggambarkan proses pengguna mendaftar sebagai anggota perpustakaan. Primary actor, mahasiswa atau pengunjung perpustakaan. Secondary actor, pegawai atau petugas perpustakaan. Free condition, mahasiswa telah mengakses web aplikasi pinjam buku perpustakaan Perbanas Bekasi. Primary flow of event, user action. 1. Mahasiswa memilih menu login pada aplikasi pinjam buku perpustakaan Perbanas Bekasi. Yang kedua, aplikasi menampilkan form login. Yang ketiga, mahasiswa memilih menu daftar sebagai anggota pada halaman login. Yang keempat, aplikasi menampilkan form registrasi atau pendaftaran sebagai anggota perpustakaan. Yang kelima, mahasiswa mengisi formulir yang telah disediakan termasuk data diri mahasiswa seperti NIM, jurusan, dan fakultas mahasiswa yang bersangkutan. Yang enam, mahasiswa memilih tombol simpan. Yang ketujuh, pegawai atau petugas perpustakaan menyetujui form request mahasiswa untuk mendaftar sebagai anggota perpustakaan online. Yang kedelapan,
aplikasi menyimpan data anggota perpustakaan baru. Yang ke-9, aplikasi mengirimkan username dan password ke email mahasiswa, yaitu email universitas. Error 4 of events, pengguna bukan merupakan mahasiswa di kampus Perbanas Bekasi. Selanjutnya 5B, aplikasi tidak akan menyimpan data diri pengguna dan muncul alert bahwa pendaftar harus merupakan mahasiswa di kampus Perbanas Bekasi. Selanjutnya, mahasiswa dapat login ke dalam web aplikasi pinjam buku perpustakaan Perbanas Bekasi dengan username dan password yang telah diterima melalui email yang dikirimkan aplikasi. Selanjutnya, skenario mencari buku perpustakaan. Use case ID number 2, use case name, mencari buku perpustakaan. Use case description, use case ini menggambarkan proses penggunaan melakukan pencarian buku di web aplikasi pinjam buku perpustakaan Perbanas Bekasi. Primary aktor, mahasiswa atau pengunjung perpustakaan. Second aktor tidak ada. Frequention, mahasiswa telah login ke web aplikasi pinjam buku perpustakaan Perbanas Bekasi. Primary flow of effort, use case action. 1, mahasiswa memilih menu daftar buku. 2, aplikasi menampilkan halaman daftar buku. Yang ketiga, mahasiswa memasukkan kata kunci pencairan pada mesin pencari yang ada di halaman daftar buku. Yang keempat, aplikasi menampilkan hasil pencarian yang paling sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan oleh pengguna. Skenario peminjaman buku. Use case ID number 3, use case name, membuat request peminjaman buku. Use case description, use case ini menggambarkan proses pengguna membuat permohonan pinjaman buku. Primary aktor, mahasiswa atau pengunjung perpustakaan. Second aktor, petugas perpustakaan. Condition, mahasiswa telah melakukan pencarian buku dan menemukan buku yang akan dipinjam. Pada activity diagram itu ada admin perpustakaan, di mana admin bertugas untuk login, lalu ditampilkan oleh sistem, menampilkan pada halaman login, lalu kembali pada admin untuk mengisi form login, dan dikembalikan lagi kepada sistem untuk mengecek username dan password, untuk melihat apa valid atau tidak. Jika valid, maka akan menampilkan halaman login. Pada anggota perpustakaan, di mana anggota perpustakaan itu menginput username dan password, lalu dikembalikan kepada sistem untuk menampilkan halaman login, dan dikembalikan lagi untuk melihat histori peminjaman, lalu mengecek username dan password apakah valid atau tidak. Jika valid, maka tampilan halamannya histori. Pada peminjaman buku, anggota memilih buku yang akan dipinjam, lalu diserahkan kartu anggota dan pinjaman buku, lalu dikembalikan kepada pustakawan untuk diterima kartu anggota dan pinjaman buku, lalu dicek buku peminjaman apakah ada atau tidak ada. Jika ada, akan dikonfirmasi penolakan peminjaman buku, dan jika tidak ada, akan dicatat data peminjaman buku dan kartu peminjaman, dan menahan sementara kartu anggota. Lalu, jika setelah menahan sementara kartu anggota, akan diterima konfirmasi peminjaman bukunya. Pada pengembalian buku, ada anggota dan pustakawan, di mana anggota menyerahkan buku, lalu diterima oleh pustakawan, lalu diperiksa tanggal pengembalian. Jika terdapat terlambat dan tidak terlambat,
Maka jika terlambat diberi peringatan pengembalian. Jika tidak terlambat akan dicatat di kartu pengembalian dan di kartu anggota. Lalu diserahkan kartu anggota dan kartu anggota diterima. Lalu pada pustakawan itu membuat laporan dan kepala pustakawan untuk mengecek laporan, lalu logout. Pada sequence diagram, di mana petugas membuka aplikasi lalu menampilkan halaman login. Lalu pada halaman login menginput username dan password, lalu akan divalidasi user dan password. Lalu pada tampilan halaman utama, jika username dan passwordnya benar, maka lanjut ke halaman selanjutnya. Tapi jika gagal pada halaman utama akan kembali kepada halaman login awal. Pada sequence diagram, di mana pada tambah anggota akan masuk halaman data pengguna. Pada halaman data pengguna. Lalu pada halaman tambah user akan menginput username, jenis kelamin, nomor telepon, alamat, dan foto. Lalu pada halaman validasi data akan disimpan, lalu diproses agar datanya disimpan. Pada sequence diagram pinjam buku, di mana anggota masuk ke halaman data buku. Lalu pada halaman tambah buku, pilih menu untuk menambah buku. Lalu pada halaman kelola data, maka input buku yang akan dipinjam, lalu divalidasi data buku tersebut. Lalu pada proses penyimpanan, maka buku berhasil disimpan. Pada sequence diagram mengelola data kategori, di mana anggota masuk halaman kategori, lalu pilih menu untuk kategori, lalu pada kelola data, di mana kita menginput judul buku yang akan dipinjam, lalu memvalidasi data buku tersebut agar bisa diproses untuk buku tersebut agar bisa berhasil disimpan. Pada sequence diagram, di mana anggota masuk ke halaman data rak, lalu pada halaman data rak itu akan menginput data rak. Pada halaman validasi data akan divalidasi data tersebut agar prosesnya bisa disimpan untuk data tersebut. Lalu pada sequence diagram pengembalian dan denda, di mana petugas memasukkan username dan password untuk form login, lalu divalidasi. Jika user pas tidak valid, pada sequence diagram pengembalian dan denda, di mana petugas memasukkan username dan password pada form login, lalu divalidasi dan user jika password valid, maka akan menampilkan halaman pengembalian. Lalu akan mencari data pengembalian kepada ID anggota, dan jika password pas tidak valid, maka akan kembali kepada ID anggota, lalu kembali menampilkan data pengembalian, akan dihitung denda, lalu hasil cari data pengembalian. Pada info buku denda akan menampilkan halaman hitung denda, lalu pada cetak bukti denda akan menghasilkan bukti denda. Nah, selanjutnya kita masuk pada kelas diagram dan objek diagram. Kelas diagram adalah representasi visual dari struktur dan hubungan antar kelas dalam suatu sistem. Ini menunjukkan atribut, metode, dan hubungan antar kelas, membantu pemahaman struktur keseluruhan sistem. Sedangkan objek diagram di sisi lain adalah representasi instan
konkret dari kelas-kelas yang ada dalam kelas diagram. Ini menggambarkan objek-objek tertentu dan hubungan antar mereka pada suatu waktu tertentu dan dalam eksekusi sistem. Adapun contoh kelas diagram perpustakaan yaitu ada tabel login, tabel buku, tabel pinjam, tabel kategori, tabel rak, dan tabel biaya denda. Pada tabel login sendiri, terdapat ada ID login, anggota ID, user, password, level, nama tempat lahir, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, Gmail, tanggal bergabung, dan foto. Pada tabel buku, terdapat ID buku, buku ID, ID kategori, ID rak, sampul, ISBN, lampiran, titel, penerbit, pengarang, tahun buku, isi, dan tahun masuk. Pada tabel pinjam, ada ID pinjam, pinjam ID, anggota, status, tanggal pinjam, lama pinjam, dan tanggal kembali. Pada tabel pinjam selanjutnya ada ID denda, pinjam ID, denda, lama waktu, dan tanggal denda. Pada tabel kategori, ada ID kategori dan nama kategori. Sedangkan pada tabel rak, ada ID rak dan nama rak. Yang terakhir yaitu tabel biaya denda, terdapat ID biaya denda, harga denda, status, dan tanggal tetap. Selanjutnya yaitu development diagram. Development diagram sendiri adalah representasi visual dari bagaimana komponen-komponen perangkat lunak berinteraksi dan didistribusikan dalam suatu sistem. Pada contoh development diagram perpustakaan, terdapat web server bisa menggunakan bahasa JavaScript, Bootstrap, Simple Application, dan Apache Server. Sedangkan untuk database-nya sendiri bisa menggunakan application database, MySQL database. Yang terakhir yaitu Silent PC menggunakan browser. Nah, adapun kesimpulan dari materi kami yaitu dengan adanya sistem informasi, perpustakaan yang berbasis web mampu memberikan kemudahan untuk mendapatkan informasi buku yang akan dipinjam melalui web perpustakaan. Kita bisa mencari buku tanpa harus mencari buku tersebut ke perpustakaan. Mungkin itulah penjelasan tentang materi sistem perpustakaan web. Sekian, terima kasih.